siapa di sini, ah? Berani-beraninya menggurui saya. Saya cuma manusia ya, sekarang lagi ngasih tahu orang yang mungkin gak dengerin. Kedudukan kamu lebih... Pak, kan, aduh, Pak, kok sampai sebegitunya, Pak? Sekali lagi kamu bicara terus ya. Lama-lama kamu tak tendang beneran kamu. Mau kerja apa kamu? Kin, ini gimana sih, Kin? Apa Ini sih, nggak bisa Mas? dibiarin. Umar tuh kerjanya ambil enaknya aja. Tiap hari dia datangnya udah telat, udah gitu pulang duluan. Pinggir aja. Takutnya Pulang ada- kantor pulang duluan gitu. Jam istirahat dia pulang gitu, nggak lama balik ke kantor gitu loh. Ambil enaknya aja di kantor. Apa aku ambil tindakan gitu? Ya mau gimana lagi ya, maksudnya juga coba tegur aja ke dia, maksudnya kayak kasih tahu lah supaya dia tuh gak sering telat, terus biar kerjaan juga cepat selesai. Jadi aku tegur nih hari ini nih. Ya Nggak iya, apa-apa? ya nggak apa-apa lah, kalau misal gak ditegur nanti kan makin parah. Mau gimana lagi coba? Ya udah deh, kalau memang kamu pengen aku negur Umar, hari ini juga aku tegur Umar. Kamu nggak apa-apa sih, kamu kalau mau masuk ke kantor nggak masalah. Ya udah, nggak Lagian usah. nih pagi-pagi kayak gini masih udah mau hujan kayak gini loh. Tahu nih, udah jam berapa udah mau hujan aja Ini kan? pun Umar belum datang kayaknya. Belum. Kebangetan si Umar itu. Mau gimana lagi ya, kita kan juga terlalu mengurusi dia juga gak mungkin. Tapi kalau misal tambah dibiarin, nanti dia makin jadi. Takutnya itu hal-hal seperti itu dicontoh itu karyawan lain, itu loh maksudnya itu yang aku. kita takutin. Takutnya yang lain miranya enak ya jadi Mas Umar, gak dimarahin, gak dikasih, deh gitu betul. kan. Iya itu, Vin. Ya udah penting ntar ditegur aja. Yaudah deh, gitu aku ke rumahnya Umar, aku samperin ke rumahnya aja, biar aku tegur di rumahnya aja. Ya udah kalau gitu hati-hati ya Mas ya. Cepet balik kalau udah selesai. Nanti aku ambil motor dulu. Kamu nggak masuk? Ini kemana ya, kok lama banget kayaknya dia. Ya udah deh. Apa aku tunggu di dalam aja kali? Tapi ya udah deh aku ke dalam. Mau kemana kamu? Mau masuk ke dalam, Mbak. Emang kamu siapa? Ada keperluan Oh, apa? kenalin saya Ervina. Saya tadinya tunggu teman saya di sini, cuman karena mau hujan saya menunggu di dalam. Ada keperluan apa ya datang ke kantor saya? Ada keperluan sama yang punya perusahaan. Hah? Yang punya perusahaan? Iya. Yang punya perusahaan itu saya. Ada keperluan apa sama saya? Nggak Sebelumnya mungkin. udah ada ini nggak? Sudah ada janji nggak? Kok sekretaris saya nggak bilang apa-apa sama saya ya? Tapi tadi saya emang sudah janjian, udah ketemu langsung sama yang punya perusahaan, dan itu kebetulan emang teman saya, Mbak. Mbak, kan udah dibilangin yang punya perusahaan itu saya. Gak mungkin. Masa Mbaknya sih, tahu saya punya perusahaan di sini tuh cowok, bukan cewek. Mbak dibilangin kok ngeyel banget ya? Bukannya ngeyel, Mbak, saya cuma membenarkan aja karena emang sebelumnya saya nggak pernah tahu kalau Mbak itu yang pimpinan di sini. Saya pimpinan baru di sini. Oh ya udah kalau gitu saya boleh masukkan ya, Mbak? Nggak usah. Oh nggak usah. Lagian mbaknya udah nggak sopan sama saya. Jadi saya berhak mau menentukan siapa yang boleh masuk ke kantor saya atau enggak. Mbak, saya nggak bermaksud untuk nggak sopan sama Mbaknya di sini, cuman saya mau nunggu di dalam, Mbak. Ntar lagi teman saya datang kok, saya bakal jelasin. Kalau misalkan mbak masih mau nunggu temennya, ya udah, mending tunggu di luar aja. Saya nggak mengizinkan mbak masuk ke kantor saya. Kok gitu sih, Mbak? Emang pelayanannya nggak harus ini ya? Kan di dalam ada tempat untuk menunggu. Di dalam disediakan tempat tunggu. Terserah saya dong, suka-suka saya. Orang kantor saya, bukan kantor mbak. Ya ngerti ya, Kok mbaknya malah ini mau ngatur-ngatur saya? Emang mbak siapa? Saya tuh nggak Kedudukan mbak apa di sini? Nggak ada. Saya tuh nggak mau ngatur, saya cuma ngasih tahu aja. Terus apa gunanya tempat tunggu kalau semisal ada tamu tapi nggak disuruh duduk di ruang tunggu? Saya cuma mengizinkan tamu yang udah janjian sama saya lewat sekretaris saya buat masuk ke dalam. Mbaknya itu nggak ada tuh, nggak ada janji temu dengan saya, nggak ada konfirmasi juga dari sekretaris saya. Ya terus kayak gimana dong kalau semisal ada tamu yang mungkin memang nggak janjian sama mbaknya, terus nggak dibolehin masuk, sedangkan Nggak boleh. itu memang
harus membahas hal penting gitu. Emang apa yang mau dibahas dengan saya? Udah dibilang dari awal, saya itu pemilik perusahaan di sini, saya pemimpin di sini. Iya Mbak, nggak usah teriak-teriak gitu juga, saya nggak budek kok, saya dengar. Ya udah. Masalahnya di sini kenapa Anda sebagai pimpinan di sini nggak bisa mencontohkan yang baik? Bukan suka-suka saya. Ya, nggak Kantor-kantor saya. Gak bisa semena-mena gitu dong. Kamu tuh cuma pimpinan sementara di sini. Yang bangun perusahaan itu bukan kamu. Jadi intinya saya di sini nggak mau debat sama mbaknya karena di sini saya udah jelas-jelas saya cuma disuruh nunggu, itu pun disuruh nunggu antara di sini ataupun di dalam, dan saya sekarang maunya nunggu di dalam. Aduh. Mau kemana kamu? Apa-apaan sih? Udah dibilang, saya itu nggak mengizinkan kamu masuk ke kantor saya. Masih kurang jelas gimana saya ngomong? Hah? Ya nggak harus tarik-tarik tangan saya juga dong. Ya kamu lagian, saya omongi baik-baik, saya kasih masukan-masukan buat nunggu di luar aja, kamu malah nggak mau. Emang siapa sih teman kamu? Awas aja habis ini kalau semisal teman saya udah datang, mbaknya tuh pasti bakal tahu dan saya juga bakal jelasin apa tujuan saya kesini. Saya juga gak bakal buang-buang waktu kalau emang gak penting. Emang teman kamu seberpengaruh itu sama kantor saya? Jelas, sangat berpengaruh. Sekalipun kamu di sini pimpinan, saya tuh gak peduli. Udah ya Mbak ya. Mbaknya kenapa gak ada itikat baik sama sekali sih? Udah marah-marahin saya, gak nyuruh saya tunggu di dalam. Karena kamu bukan tamu saya nggak pernah nih punya janji temu sama kamu. Nunggu ke dalam itu gak harus punya janji sama mbaknya kan? Karyawan di sini juga banyak, kolega di sini Saya kan banyak. pimpinan di sini, jadi terserah saya. Pimpinan gak seharusnya Karyawan lain, kalau misalkan ada janji temu sama orang lain, pasti konfirmasi dulu sama saya. Kenapa? Ini kantor saya yang buat peraturan. Emang kenapa? Mbak, jadi pimpinan tuh gak harus semena-mena kayak gitu ya, ada aturan Suka-suka juga. saya. Mbak, udah ya. Intinya saya kasih tahu sama mbaknya sekali lagi. Jadi pimpinan di sini itu nggak harus semena-mena, ada peraturannya juga, ada etikatnya juga. Etika maksud saya. Mbak, emang kamu siapa di sini, ah? Berani-beraninya menggurui saya. Saya cuma manusia yang sekarang lagi ngasih tahu orang yang mungkin nggak dengerin. Kedudukan saya itu lebih tinggi daripada kamu. Emang kamu tahu siapa saya? Kedudukan saya apa? Emang kamu tahu? Kamu nggak tahu kan? Jadi udah. Kamu di sini cuma seorang tamu, harusnya kamu bersikap sopan sama saya. Ya gimana saya mau sopan kalau semisal kamu dari tadi gak sopan sama saya. Kalau kamu mau disegani sebagai pimpinan, harusnya kamu berperilaku baik sama orang lain, bukan malah seenaknya kayak gitu. Dari tadi saya sudah mempersilahkan kamu, mempersilahkan Anda untuk nunggu teman kamu di sini. Wah, kan saya udah bilang, teman saya bilang kalau nggak di sini ya di dalam nunggunya. Ya di sini aja. Saya nggak mengizinkan kamu untuk masuk dalam kantor saya. Ya terus saya gimana harus menghormati kamu kalau semisal sikap kamu kayak gitu? Kamu kalau ada kepentingan sama kantor saya, berarti kamu harus bersiap-siap berurusan dengan saya. Emang kamu siap misalkan mengajukan apa, bantuan atau apa, terus saya tolak? Ya udah, kalau semisal kamu tolak juga gak jadi masalah, karena saya juga gak butuh. Oh ya udah, kalau emang kamu nggak butuh, mending pergi aja dari kantor saya. Ya, Masih Mbak. ngapain di sini? Saya kan udah bilang, kamu gak denger ya? Saya nunggu teman saya. Awas aja habis ini kalau semisal dia datang. Kalau mau nunggu kan bisa aja nunggu di warung kayak di mana kayak. Kenapa harus di kantor saya? Baru juga jadi pimpinan udah gayanya kayak gini ya. Terserah saya, jabatan saya. Apa masalahnya buat kamu? Enak bener kalau kayak gini kerja. Ya, semauku. Kantor udah kayak milik pribadi aja. Habis olahraga, mandi. Ya, mau lihat-lihat bunga dulu. Siapa tahu ada yang nawar lagi nih bunga. Kayak minggu lalu sih. Kok banyak nyamuknya di sini? Ini kayaknya perlu disiram nih. Aku ambil itu dulu. Tumben, mau Iya. ngopi? Bukan Mas Umar. Begini Mas Umar. Saya nggak enak sendiri sebetulnya mau ngomong ini. Soalnya Mas Umar kan jabatannya lebih tinggi, sekalipun lebih lama saya bekerja.
Mas Umar kenapa nggak ke kantor sih hari ini? Ini sudah siap-siap. Iya, udah jam 9 soalnya. Kan karyawan, masa setiap pagi harus saya datangi terus-terusan seperti ini, Mas Umar? Kamu kenapa ngurusin hidup aku? Ini pekerjaanku, nggak usah kamu ngurus-ngurus ya. Urus aja kehidupan kamu. Bukan begitu, Mas Umar. Kalau satu perusahaan itu kan berarti tanggung jawab bersama. Jadi ada kesalahan sedikit bersama, ya harus diperbaiki bersama. Jadi kamu mau ngajarin saya? Kamu itu lebih dulu saya nih, kerja lebih lama saya. Ya, jadi kamu nggak usah ngajarin saya. Saya lebih tahu mana yang terbaik, mana yang enggak. Masa setiap hari saya harus ke rumah Bapak, jemput Bapak gitu loh Pak, maksud saya. Kan setiap perusahaan kalau ada masalah kecil atau masalah besar dalam perusahaan itu kan dirembuk bersama. Jadi hal sepele seperti ini ya juga harus dirembuk bersama dari hal kecil dulu Pak, begitu. Oh, begitu. Jadi kamu sudah merasa paling pintar di sini. Sekalipun kamu sudah lama kerja di kantor ya, jabatan kamu itu nggak ada apa-apanya dibanding saya. Justru saya itu lebih berpengalaman dari apa yang telah kamu lakukan kemarin-kemarinnya. Saya juga nggak nyuruh kamu datang ke sini. Kalau Bapak ngerasa pengalaman Bapak lebih tinggi dari saya, harusnya Bapak lebih bertanggung jawab dong dengan perusahaan. Dan juga saya bukan merasa lebih pintar dari Bapak. Saya hanya merasa lebih bertanggung jawab aja sama perusahaan. Soalnya kita kan digaji Pak di perusahaan, otomatis kan kita nggak bakal makan gaji buta kan Pak. Udah ya, saya itu nggak usah diceramain kayak gini. Saya sudah tahu. Kamu itu, aduh, kayak nggak tahu saya aja. Kinerja saya itu lebih baik daripada kamu. Kamu itu diibaratkan cuma seperti sapu, disuruh ke barat, ke timur, ya nggak? Iya, kamu jadi nggak usah sok bijak terhadap saya. Saya lebih tahu. Ilmu saya lebih banyak daripada kamu. Gini loh Pak, maksud saya itu saya bukan mau sok bijak sama Bapak, bukan Pak. Tapi saya ngerasa perilaku Bapak terhadap pekerjaan Bapak itu sudah salah loh Pak, salah jalan Pak. Salah jalan. Soalnya kalau saya salah jalan, nggak mungkin perusahaan itu ya berkembang dengan pesatnya sekarang kalau bukan karena saya. Kamu ini, udah kayak pahlawan aja kamu yang punya perusahaan juga bukan. Pak, Bapak ini kan atasan, harusnya Bapak kan jadi teladan, jadi contoh. Kalau Bapaknya sudah seperti ini, bagaimana dengan karyawan-karyawan yang lain loh Pak? Gitu loh maksud saya. Makanya saya nggak bosan-bosan panggil Bapak untuk bekerja lebih awal datangnya gitu loh Pak, maksud saya. Saya itu akan datang ke kantor kalau pekerjaan rumah saya ini sudah selesai. Saya olahraga, sarapan. Emang kamu nggak pernah mikir seperti itu? Saya nggak ada niatan buat telat datang ke kantor. Saya ini aslinya orangnya disiplin. Berhubung pekerjaan di sini itu masih belum selesai, makanya saya agak telat. Lagian saya telat nggak lama, kok nggak nyampe sejam. Kamu tiap hari kayak gini terus datang ke rumah. Pak, saya ini menyarankan itu pun demi kebaikan Bapak. Kan Bapak nanti jelek sendiri namanya Pak di mata karyawan yang lain Pak. Biarkan, saya itu nggak peduli. Mau orang lain mandang saya jelek, itu saya nggak ngurus. Yang penting pekerjaan saya itu jelas ya, dapat mengembangkan perusahaan hingga maju pesat, hingga antar kerjasama itu nggak pernah ada yang nolak. Itu kan intinya. Kalau cuma masalah telat itu masalah sepele. Jadi Bapak itu kan cuma mementingkan pekerjaan Bapak daripada mementingkan perusahaan. Saya itu tidak pernah mementingkan pekerjaan saya sendiri. Justru saya ini berusaha semaksimal mungkin. Ya, gimana caranya supaya perusahaan itu maju dan berkembang, Pak, supaya bisa dicontoh oleh perusahaan-perusahaan lain. Kita ini tim Pak dalam perusahaan Pak. Jadi Bapak jangan egois, jangan ambil tindakan sendiri. Saya itu nggak egois ya. Kamu jangan bicara jangan sembarangan. Ya mohon maaf Pak. Soalnya kita kan, apalagi sekarang Bapak kan ditunggu karyawan-karyawan yang lain. Ada yang butuh tanda tangan Bapak, ada yang butuh ya petunjuk dari Bapak.
Kalau Bapak tiap hari seperti ini, saya tiap hari harus jemput Bapak, kan tidak enak juga, Pak. Ya saya juga nggak nyuruh kamu buat jemput saya. Udah kamu kalau mau ngantor ya ngantor aja, nggak usah datang ke sini. Kamu lama-lama aku tendang ya dari perusahaan, baru tahu rasa nanti kamu. Ya jangan gitu, Pak. Saya kan juga karena tanggung jawab saya ke perusahaan, makanya saya harus seperti ini, Pak. Ngomong dari tadi juga nggak didengerin, bikin haus aja. Tapi Pak kan, aduh Pak, kok sampai sebegitunya Pak? Sekali lagi kamu bicara terus ya. Lama-lama kamu tak tendang beneran kamu. Mau kerja apa kamu? Saya mohon maaf Pak, tapi saya rasa saya sudah tindakan saya ini untuk Bapak itu sudah mengajak Bapak ke tempat kerja lebih awal, itu satu tindakan yang ya tidak merugikan Bapak juga kan Pak? Merugikan gimana? Kan perusahaan rugi juga Pak. Rugi dari mana saya tanya? Loh, kalau Bapak tiap hari telat kan berarti ngeluarkan gaji buta Pak. Kamu pikir kamu menilai saya itu sudah merasa benar? Saya dipandang jelek sama kamu, gitu maksud kamu? Ya enggak juga Pak, tapi kan kelakuan Bapak seperti ini pimpinan itu berpihak kepada saya. Asal kamu tahu, kamu itu cuman bawahan ya. Tanpa saya, kamu itu nggak ada apa-apanya. Tapi kelakuan Bapak keterlaluan loh Pak, barusan. Keterlaluan apa? Ya wajar. Saya sampai... sudah kesal terhadap kamu dan perilaku kamu yang setiap hari kalau nggak datang ke sini kamu klakson di depan sana, bikin saya mumet kepala. Kelakuan Bapak ini nih, kalau orang-orang ya yang diangkat bekerja di kantor dari orang-orang yang menengah ke bawah kayak gini, nggak tahu tata krama, nggak tahu kamu sibuknya saya di sini. Kamu hanya mementingkan perusahaan sendiri dan pekerjaan kamu, sedangkan kamu tidak pernah memikir apa yang ada di benak saya. Loh, kalau masalah pekerjaan sama disangkut pautkan dengan urusan pribadi di rumah, itu kan apa itu suatu tindakan dari atasan? Kamu dari tadi ngerti nggak apa yang saya omongin? Melawan terus kamu dari tadi. Dengar nggak? Kan harus... Mending kamu pergi aja dari sini, kamu ngantor, nggak usah ngurusin hidup saya. Harusnya kan ada ini Pak, dibedakan pekerjaan rumah sama pekerjaan di kantor, kan kewajiban ya Bapak. Udah terserah saya, pangkat saya itu jauh lebih tinggi daripada kamu. Ya sudahlah Pak. Pergi kamu dari sini. Terserah Bapak saja. Ini hari terakhir saya jemput Bapak. Bentar. Kamu sekarang udah jatuh miskin. Mana mobil kamu? Kok kayaknya udah ganti motor sekarang? Mana? Katanya saya nggak boleh Pak yang sopan lah Pak. Bapak kan panutan saya, Bapak ini malah nggak sopan. Pak, saya nasihatin sama Bapak ya, jangan salahkan saya kalau Bapak besok bisa dipecat. Aduh, mau mecat saya? Emang siapa yang berani? Siapa yang berani mecat saya? Bilang kamu untuk sama pimpinan ya. Kalau berani mecat saya, itu tandanya kamu sudah hebat. Paham? Istighfar Pak, tobat. Aduh, pergi aja dari sini. Karyawan yang belagu, baru juga jabatannya nggak seberapa. Sok nasehatin saya. Kalau cuman kantor di daerah sini nggak ada apa-apanya, sama mantan kantorku yang lebih mewah, lebih terkenal. Mending aku lanjut nyiram bunga aja dulu. Lagian masih belum sejam aku telatnya. Udah ya, saya capek, saya nggak mau nungguin kamu di situ. Mbak, jangan sembarangan masuk ya. Emang ini kantor-kantor kamu? Saya harus ngomong berapa kali sih? Udah deh. Mbak. Aduh. Mbak itu nggak boleh masuk ya. Saya nggak mengizinkan siapapun masuk hari ini. Sakit tahu. Ini ada orang yang nggak dikenal main masuk aja dalam kantor. Nggak dikenal di mana aja maksudnya? Ya ini. Ini teman saya. Pimpinan di sini. Pimpinan. Kamu kenapa? Kita. Ya ini lagian maksa-maksa mau masuk juga ke kantor. Jadi ya sebenarnya mau masuk atau enggak, atau mau keluyuran di kantor kita ya nggak masalah. Mau tahu dia siapa? Enggak. Lagian aku harus tahu dia siapa. Lagian juga dia itu nggak sopan sama aku. Harusnya lebih sopan lah sama aku. Yang harusnya sopan itu kamu, Cah. Kok bisa aku sih? Ya Loh, bisa. ya iyalah. Kamu tahu siapa dia? Dia kan pimpinan pusat. Halah.
Pimpinan pusat, mana ada pimpinan pusat kayak gini. Adif, Kan Adif. lebih lama aku Cak kerja di sini, makanya kamu nggak tahu. Aku nggak percaya sama kamu, Adif. Gini ya, kamu percaya mau nggak itu terserah kamu. Orang pimpinan cabang di sini. Orang temen aku nggak pernah ngomongin dia kok. Ya udah sih, pimpinan mah bebas kan. Iya. Cuman Tanggung akibatnya dan nanti Cak, kalau kamu bertindak seperti itu. Akibat apa sih? Kamu jangan nyesel Cak, kamu sudah berpikir hal seperti itu Cak. ya udah sih, biarin aja Apa sesuka-suka dia. sih? Orang nggak bakalan mengurangi gaji aku kok. Masa suka-suka aku lah. Ya mungkin sekarang gaji kamu belum kurang ya. Nggak tahu kalau bulan depan. Kamu ngomong jangan sembarangan ya. Emang kamu siapa? Kamu itu nggak berhak ngomongin gaji aku. Ini pada ngapain kok masih di sini? Kok nggak masuk? Ini nih Pak. Udah ngapain? Ini Bu, maksud saya orang ini yang saya sering bolos. Oh, yang tadi pagi diceritain. Gini Bu, sebenarnya saya itu bukan telat Bu, cuman saya membereskan pekerjaan saya di rumah dulu, baru saya datang ke sini Bu. Dia masih Ya saya nggak mau tahu apapun alasannya, saya nggak mau terima alasan apapun dari kamu. Yang namanya kerja, kalau emang udah jamnya jam 7, ya udah harus di sini dong. Pak Umar, mohon maaf nih. Saya kalau motong pembicaraannya. Kok Bapak panggil dia Ibu? Memangnya dia siapa ya Pak? Jadi gini Bu Caca, dia itu adalah pimpinan pusat. Dengar kan Mbak? Kenapa? Kok kamu kayak yang kaget? Iya, dia itu pimpinan pusat. Aduh. Nah, dia datang ke sini mungkin mau melihat kinerja bawahannya. Iya, termasuk melihat kinerja kamu di sini. Salah saya di mana Bu? Bukannya saya kinerja bekerja dengan baik, maksud saya yang membuat perusahaan ini jadi berkembang maju Bu. Ya terus mentang-mentang kamu berpengaruh di sini, kamu bisa seenaknya gitu masuk kantor jam sekian, pulang jam sekian, bolos terserah mau kamu tiap hari kayak gitu. Bukan maaf seperti Bu, itu Bu. saya potong sebentar Bu pembicaraan Ibu sama Pak Umar. Setiap hari saya jemput dan bisa sama Ibu. Kalau dia itu kalau masuk siang itu pasti kerjaan inilah, kerjaan itulah di rumahnya. Terus saya tadi menyudah Ibu. Oh, apa? Udah Ibu sama dia. Apalagi saya kan niatnya bagus, maksudnya untuk biar lebih bertanggung jawab untuk perusahaan kita Bu. Terus lagi saya kan tujuannya biar nggak dicontoh sama perusahaan sama karyawan yang lain Bu gitu. Jadi berani-beraninya ya kamu ngeludahin teman saya. Bu, waktu Kamu dari tadi udah gak sopan, udah tahu ini saya pimpinan pusat, kamu masih gak ada sopan-sopannya ngomong sama saya. Kamu pikir saya teman kamu? Saya yang gaji kamu. Jangan seenaknya ada di sini. Saya bisa mecat kamu kapan aja. loh Bu, dari kemarin-kemarinnya kan kita kenal baik. Kenapa semenjak ini menjelaskan ke Ibu jadi marah-marah? Ya karena saya sebelumnya nggak tahu kalau kinerja kamu di sini tiap harinya itu kayak gimana. Kalaupun saya tahu dari dulu, saya juga gak bakal mensanjung-sanjung kamu di depan karyawan yang lain. Gak usah sombong deh kamu ya. Bu, begini Bu, sebenarnya saya itu tidak Apalagi? ada niatan buat meninggikan diri. Aduh, udah, saya nggak mau dengar penjelasan apapun dari kamu ya. Kamu udah keterlaluan, menurut saya kamu udah kelewatan. Kamu pikir kerja di sini tuh nggak mengedepankan etika, hah? Kamu jangan seenaknya sama orang lain, apalagi dia ini juga sekantor sama kamu. Berani-beraninya kamu ludahin dia. Sebenarnya masih ada lagi, mungkinlah Apa? satu hal yang bisa punya itu ada bukti untuk bisa mengeluarkan orang seperti Pak Umar ini. Saya sudah rekam semuanya. Kemarin sebelum Bu Vina datang, ini tolong dilihat. Dia menggelapkan sejumlah saham-saham yang mau bekerja sama dengan perusahaan kita. Jadi semuanya dia manipulasi sehingga bagaimanapun caranya agar kita tidak tahu. Kebetulan saya lewat, dia lagi ngobrol sama si ini. Emang ya, kalian berdua nih emang. Videonya itu rekayasa Bu. Oh, emang bisa ya video direkayasa? Hah? Bu, saya, Kamu bikin saya kartun? bisa jelasin Bu semuanya, termasuk yang ada di video. Gak butuh. Saya Saya nggak butuh penjelasan kalian berdua. Dan kamu juga Mbak, kamu kerja di sini juga jabatannya belum tentu tinggi.
Gaji juga masih dari saya. Udah ngaku-ngaku yang punya perusahaan. Sombong banget sih kamu, ha? Udah nih sama nih berdua nih ya. Udah temenan banget nih kalian berdua ya. Sahabatan jangan-jangan. Tapi pacaran. Oh, pacaran. Pantas aja kalian berdua sifatnya tuh 11-12 ya. Lama-lama sama-sama gila kalian berdua tuh. Bu, jangan begitu lagi. Udah, saya nggak mau denger jelasan apapun lagi. Kalian berdua saya akan bawa ke jalur hukum. Jangan Bu, jangan. Kenapa Bu? Saya kan nggak salah Bu. Oh, nggak salah penggelapan. Saya bisa jelasin Bu, saya bisa Nggak, Bu. kembalikan uangnya. Ya udah, nanti kamu jelasin aja ke pihak yang berwajib. Ngapain jelasin ke saya? Bu, tolong Bu, jangan laporin kita ke pihak Ngapain berwajib. kamu minta tolong sama saya? Emang kamu siapa? Sadar Mbak, dari tadi kamu bentak-bentak saya loh. Sok-sokan minta tolong, gak punya malu banget sih. Kamu nyuruh Bu dilarang masuk tadi. Kata siapa? Dan bukannya aku bilang jangan nyesel kamu gitu. Ya udah, kalian berdua saya gak mau tahu. Mulai hari ini gak usah kerja di kantor saya lagi. Cari kerjaan lain. Dan saya pastikan kalian juga gak bakal keterima di tempat lain ya. Yang penting kalian Jangan dong Bu. Oh ya udah. Saya pulangnya gimana ini Bu? Bodoh amat, terserah kamu urusin ya. Saya mau masuk, capek. Div, kamu kemana motornya? Kemana mobilnya? Kok bawa motor? Kamu nanya. Nih motor kamu nih. Jangan sombong-sombong. Aku udah niatnya baik sama kamu, sama kalian berdua tuh. Tiap hari aku disuruh begini begitu. Kamu siapa? Bisa ngeluarin aku dari perusahaan? Emang jabatanmu apa? Nih udah bukti. So kamu tahu ya, pimpinan pusat dari ini channel production. Temen aku kecil. Kamu sok belagu sama. Di dalam perusahaan itu tidak ada peraturan untuk berpacaran, apalagi sudah berkeluarga seperti kamu, Pak Umar. Pacaran, perusahaan dijadikan tempat selingkuhan. Sekarang kamu nyesel sendiri. Gimana tuh caranya cari nafkah untuk keluarga? Udah pergi. Ngapain lagi masih di sini? Sana pergi.